Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, saudara, kita akan temui salah seorang tokoh penting birokrat pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang mungkin tinggal menghitung hari beliau akan memasuki usia pensiun. Saudara, beliau adalah Bapak Haji Ruslan Samsudin SH. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toli-Toli. Ayo saudara, kita temui beliau. Saat ini kita sedang melewati lapangan Gaukan Muhammad Bantilan. Kebetulan kantor beliau berada di perempatan dari lapangan Gaukan Muhammad Bantilan. Mudah-mudahan beliau berkesempatan untuk menemui saya, dan tidak untuk berbagi pesan, berbagi pengalaman dan harapan-harapan beliau untuk masa yang akan datang. Bagus sekali begitu. Saya rasa itu yang membuat saya rasa anak saya tahun lebih, kurang lebih 2 tahun itu. Nah, kita ada mutasi honor. Waktu saya honor itu di bagian umum dengan Pak Asar Amok Mase, catatan sipil yang sudah pensiun, kemudian Pak Rustan, Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah pensiun juga. Waktu itu saya diberikan tugas pindah ke bagian humas, ya, sekretariat daerah. Kemudian Pak Asar itu pindah di Sospol. Pak Rustam kayaknya Diogo Tua, kalau tidak salah dulu itu. Jadi berapa tahun? Selama itu saya itu ada 7 tahun saya di humas itu. Di situ saya diangkat menjadi 7 tahun. PNS. Di situ saya dapat jabatan Kasubag. Kemudian saya pindah ke BP7. BP7, oh iya. BP7 sampai BP7 likuidasi. Iya. Nah, kita waktu itu selama 6 bulan itu tidak berkantor. Tapi waktu itu honor gaji kita dengan tunjangan kita tetap jalan. Iya. Pada saat bulan ke-7, saya ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Toli-Toli Eselon 4 waktu itu. Dari sana saya masuk Sekcam Dampak Utara. 2 tahun lebih di situ. Masuk Camat Ogodede. Ada 2 tahun juga Camat Ogodede, Camat Pemekaran. Ya, camat pertama di Ogodede itu, camat saya yang camat pertama, camat Pemekaran. Kemudian saya dimutasi ke Diklat Litban pada kepala bagian penelitian. Saya dari kecamatan saya pindah di sekretariat DPR, kepala bagian kesalahan persidangan. Dari sekretariat DPR saya pindah di Litbang pada bagian kepala bidang penelitian. Nah, setelah itu, dari itu saya ada SKPD baru, dinas tata ruang. Nah, pindahlah saya di situ kepala bagian pertanahan pada dinas tata ruang Kabupaten Toli-Toli. Waktu itu, pada saat itu dari eselon 3A itu menjadi 3B waktu itu. Karena pangkatku sudah tinggi sehingga saya dimutasi ke Inspektorat Irban wilayah 4, Inspektur Pembantu wilayah 4. Ada 2 tahun lebih di situ. Dengan Pak Bupati ini periode pertamanya, mutasi pertama juga saya ditempatkan di eselon 2 pada dinas
pariwisata Kabupaten Toli-Toli. 2 tahun lebih saya di situ dipindahkan ke Badan Diklat Dikban. Berarti saya 2 kali pindah di Diklat Dikban. Tadi eselon 3A, kemudian eselon 2B. Dari situ 1 tahun lebih saya pindah di Badan Penanaman Modal Kabupaten Toli-Toli. Ada dinas baru yang dibentuk, Dinas Pemuda dan Olahraga, pecahan dari Dinas Pendidikan. Akhirnya saya dimutasi ke dinas yang baru itu, Dinas Pemuda dan Olahraga, selama kurang lebih 2 tahun lebih. Setelah itu saya pindah di Kesbang sampai sekarang ini menjelang pensiun, bahkan sampai akhir pensiun saya di Kesbang Kabupaten Toli-Toli. Dan selama saya bertugas, alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya lancar, dan juga saya dengan hubungan dengan staf-staf baik, tidak pernah ada berselisih karena saya pahami betul itu seluruh staf yang ada, dan saya tidak pernah mengecewakan orang-orang, teman-teman atau staf-staf yang ada, walaupun staf honor itu tetap saya hargai sekecil apapun pikirannya itu berharga bagi saya. Itulah. Jadi sekarang Pak Kaban sampai dengan usia pensiun nanti sudah mencapai masa pensiun berapa tahun? Masa pensiun sekitar 28 ya, sekitar itu. Jadi TMT pensiun tanggal 29 tanggal 1 Agustus. 1 Agustus 2020. Karena 1 Agustus itu hari Sabtu, sehingga saya ambil tanggal 30 Juli sudah selesai saya. Selesai ya. Iya. Terus karena Pak 31 itu hari Lebaran, hari Jumat. Iya. 31 Juli hari Lebaran, Idul Iya. Adha. Kemudian tanggal 1 Alhamdulillah, Agustus hari Sabtu. Nah, jadi berarti saya berakhir 30 Juli sudah selesai. Jadi, nanti kan di TMT SK pensiun Bapak itu 1 Agustus 2020 dengan masa pensiun 28, kurang lebih 28 tahun. Terus Pak Kaban, apa harapan Pak Kaban paling tidak untuk teman-teman ASN yang akan memasuki masa pensiun ini? Iya. Nah, itulah harapan saya kepada teman-teman seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat pengajian, khususnya di intern saya ini, intern Kesbangpol, supaya adik-adik itu yang masih panjang usia pensiunnya, saya betul-betul berpacu. Artinya berpacu dalam mengejar karir. Ya. Artinya apa yang disampaikan oleh pimpinan, itu yang kita lakukan sesuai dengan topoksi yang ada. Jangan kita bermalas-malasan, harus kita betul-betul memperlihatkan kualitas kerajinan kita sama teman-teman, bahkan adik-adik di bawah itu, yang senior-senior itu, supaya adik-adik itu bisa mengajak kepada hal-hal yang baik. Namun karena kita ini kesatuan bangsa dan politik, saya harap kepada semua staf yang ada di sini betul-betul memperkuat itu silaturahminya, persatuan dan kesatuan. Ya, jadi jangan saling melihat ya sama dengan ya siapa kamu siapa saya, tapi marilah kita kerjasama. Semua hal yang besar itu akan jadi kecil bila mana kita ditopang dengan kerjasama yang baik. Saya kira begitu. Nah, terus di pengabdian yang selain di ASN ini, apakah sudah ada langkah-langkah atau persiapan? Artinya kan Bapak nanti akan pindah ruang pengabdian. Ya, cuma itu mengabdi kepada masyarakat, terutama sama keluarga dan teman-teman, dan saya akan mengelola beberapa yang ada, yang kita kelola, karena tadinya kan terbengkalai semua, karena kita cuma serahkan sama orang lain. Jadi sekarang setelah tidak ada kegiatan, ya kita harus beralih ke situ, ke pertanian. Jadi saya selama kurang lebih 30 tahun saya mengabdi. Jadi semua tugas-tugas saya dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman, kepala SKPD, teman-teman baik eselon 3, eselon 4, bahkan staf yang banyak membantu saya sehingga tugas-tugas saya dapat terlaksana dengan baik. Terutama kepada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekap yang telah banyak mengarahkan kepada saya sehingga tugas-tugas ini dapat terlaksana dengan baik.
Di samping itu juga saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari segala kesalahan dan kehilapan. Ya. Oleh karena itu saya melalui tempat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya baik tindak tanduk saya, perkataan maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati daripada Bapak Ibu. Melalui tempat ini saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhir jabatan saya yaitu pada 1 Agustus 2020. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat berpisah untuk bertemu kembali. Harapan saya semoga Kabupaten Toli-Toli ini dapat lebih maju dan meningkat serta tetap jaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.